Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol kita dia caranya nggak bisa punya anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Sengaja saya cuplikan video di awal itu yang merupakan pernyataan Gus Dur terhadap Rizik Syihab di masa lalu. Jadi memang Gus Dur sudah pernah menyerangkan ya, kalau negara ini mau aman, si Rizik ini harus ditangkap. Dan video ini begitu sangat viral di masanya saat SBY jadi presiden. Memang dia yang paling kuat membuat kekacauan. Belum lagi misalnya saat Pak Jokowi menjadi presiden, kalau kita ingat bagaimana dulu bertebaran balehonya, lalu kemudian baleho itu disingkirkan oleh Jenderal Dudung atas perintahnya. Jadi bukan Jenderal Dudung yang turun langsung ya, tapi perintahnya. Dan di situ Pak Jenderal Dudung memang betul-betul sangat geram terhadap Rizik Syihab dan bahkan menyentil langsung namanya. Itu hal yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, seorang Pandam begitu berani terhadap Rizik Syihab. Dan sejak itu mulai banyak orang yang speak up terhadap Rizik Syihab ini. Nah, jasanya Jenderal Dudung. Dan situasi yang ada hari ini saya kira momentumnya tepat untuk membersihkan ini semua ini, para cucungu antek Belanda ini yang tinggal di Indonesia, yang boleh jadi bekerja untuk asing. Kenapa saya bilang momentumnya tepat? Sesuai dengan ramalan Gus Dur bahwa Prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas terhadap rakyat. Dan itu juga yang kemudian hari ini mengantar beliau menjadi presiden. Dan ternyata Jenderal Dudung itu juga dilantik oleh Pak Prabowo sebagai penasehat pertahanan dan keamanan. Artinya ada tanda-tanda bahwa ke depan ini akan dilakukan bersih-bersih. Coba kita lihat seperti apa rentetan peristiwanya dan bagaimana Jenderal Dudung memberikan tohokan keras baru-baru ini terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang selalu mengatasnamakan agama tapi sesungguhnya agenda mereka adalah politik. Seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, cinta habaib, cinta kiai, cinta ba'anwi, cinta ajaran, cinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Saya sebagai orang Islam itu prihatin. Ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Putu Abdurrahman SEMM sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Ya, semoga
agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Orang yang bertakwa itu tidak menjelekkan orang, tidak menyakiti orang, tidak memfitnah orang, tidak menuduh orang, ya, tidak merendahkan orang. Kita lihat, Pak Jokowi sering dijelek-jelekan. Ya, Pak Prabowo pun sama, difitnah, dijelekan, dipojokkan, dikerdilkan, dituduh, diam. Itulah ajaran Rasulullah. Dilempar kotoran, dilempar batu dalam syiar agama, dia doanya Rasulullah, ya Allah, maafkanlah mereka karena mereka belum tahu, karena mereka belum paham. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang tidak menjelekkan orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah memfitnah orang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada juga ciri orang yang bertakwa, dia tidak pernah mengingat-ingat dua perkara. Dia tidak pernah mengingat-ingat kebaikan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak pernah mengingat-ingat kejelekan orang lain pada dirinya. Perkara yang kedua, dia selalu melupakan dua perkara. Perkara yang pertama, dia selalu melupakan kebaikan dirinya kepada orang lain, dan dia selalu melupakan kejelekan orang lain pada dirinya. Ini yang harus dipedomani oleh anggota PW yang bicaranya halus. Mari kita ikuti ajaran Rasulullah. Kita ikuti ajaran Rasulullah yang berkatanya baik, berkatanya jujur, tidak pernah menghina orang, tidak pernah merasa paling benar dewek, tidak pernah menjelekkan orang. Itulah ajaran Rasul. Bapak-bapak, ibu sekalian, pada akhirnya hidup ini seperti air yang tidak selamanya jernih, kadang-kadang keruh. Itulah ucapan dan tindakan kita. Terkadang hidup ini juga seperti langit, tak selamanya cerah. Ada mendungnya, ada gelapnya. Itulah hidup kita. Hidup ini juga terkadang seperti jalan yang tidak selamanya lurus. Tidak selamanya lurus. Itulah perjalanan kita. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa kumpul begini. Ya, walaupun tadi tidurnya katanya di lantai, tapi perjuangannya untuk Walso luar biasa. Ya, untuk Walso luar biasa. Ya, jadi walaupun makan juga kata Pak Kiai tadi terbatas apa adanya, tapi semangatnya ya luar biasa. Ini yang, dan oleh karenanya ajari mulut kita untuk tidak membenci. Ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang lain, merendahkan pemerintah, merendahkan pemimpin nasional. Itu tidak boleh terjadi di PBI. Tidak boleh terjadi. Jadi ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang, dan ajari tangan kita untuk menolong orang dan bersedekah kepada sesama. Dan ajari hati kita untuk tidak saling membenci. Ya.
Ini kita luruskan, dan saya kebetulan juga merasa bengennya santri ya kita luruskan, sing bengkok kita luruskan, ya sing beli benar ya kita benar, ya. Dan pesan terakhir dari saya kepada anggota PWI, berbuat baiklah kepada siapapun, ya, berbuat baiklah siapapun. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan akan menjadi warisan kejelekan. Masya Allah. Ada Habib teriak-teriak, Gus Dur itu buta mata, buta hati. Mubahalah Gus Dur, saya sumpah dengan saya, yang kualat dia anaknya atau saya dengan anak-anak saya. Saat ini terungkap sendiri, kualat karena dia bingung mulai nasabe di kualat karena Gus Dur deh. Saya yakin Pak Prabowo itu tidak akan mengkhianati rakyat. Saksinya siapa? Gus Dur waliullah. Gus Dur itu wali tenan. Siapa menurut Gus Dur? Elit politik, orang-orang hebat, orang-orang kaya di Indonesia ini, para elit politik yang top, yang paling ikhlas. Gus Dur jawab, kalau menurut saya ya yang paling ikhlas itu ya Pak Prabowo. Sama tidak nih YouTube sih. Kalau nggak percaya dengan Gus Dur, kata siapapun, kalau anaknya atau siapa nggak percaya dengan kata-kata itu, berarti nggak yakin dengan kewalian Gus Dur. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejadian yang menimpa Rizik Syihab hari ini, dengan banyaknya orang yang berani speak up tentang dia, padahal selama ini betapa dia sangat menjaga kehormatannya sebagai cucu Rasulullah, ini karena karma Gus Dur. Tidak boleh lepas dari situ, karena kita tahu bahwa congornya Rizik Syihab ini kan tidak pernah ditapis. Sehingga kalau saya juga kasar terhadap Rizik Syihab, itu artinya saya mengembalikan apa yang menjadi ajaran-ajarannya Rizik selama ini. Bagaimana cara mendegradasi orang, ya seperti itulah saya lakukan ke Rizik. Dan bagi saya sekali lagi ini karma, karma yang harus diterima oleh Rizik Syihab dan seluruh pengikutnya. Intinya bahwa bangsa ini ke depan harus bebas dari orang-orang seperti Rizik ini, dan saya kira tugasnya Pak Prabowo atas nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh Pak Jenderal Dudung. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.